Sekarang masuk ke parameter teleskop. Persamaan yang penting, yang pertama itu adalah hubungan jarak objek, bayangan, dan fokus. Nah, seperti ini ya, seperti yang sudah aku jelasin sebelumnya di lensa dan cermin, bahwa super F itu adalah super jarak objek ditambah dengan super jarak bayangan. Nah, ini berlaku untuk cermin dan lensa ya, di mana F ini adalah fokus lensa atau cermin. D objek ini adalah jarak objek ke lensa atau cermin, dan D image itu adalah jarak bayangan ke lensa atau cermin. Nah, ini untuk lensa dan cermin bisa menggunakan persamaan ini ya. Dan perhatikan lagi, Pak, fokusnya ini bisa positif, bisa negatif, bayangannya juga bisa positif dan bisa negatif, jarak objeknya juga bisa positif dan juga bisa negatif. Kemudian yang kedua itu adalah ada perbesaran teleskop. Perbesaran teleskop, ini kalau teleskopnya adalah teleskop yang refraktor atau pakai lensa, itu FOB. FOB itu adalah fokus objektif dari lensa primernya dibagi dengan fokus dari lensa okulernya atau eyepiece-nya. Atau bisa juga dari diameter sudut ketika diamati tanpa teleskop, yaitu adalah yang alpha C ini, dibandingkan dengan diameter sudut ketika diamati dengan teleskop yang besarnya adalah alpha E. Atau bisa juga diameter dari lensa objektifnya, yang ini, diameter yang ini, D ini, dibandingkan dengan diameter keluaran yang masuk ke mata manusia, yang ini, yang D kecil ini. Dan D kecil ini itu tidak sama dengan diameter eyepiece ya. Nah, ini untuk teleskop yang refraktor ya. Nah, kalau teleskop yang Cassegrain tadi, perbesarannya ya tentu saja adalah fokus dari efektif, yang efektifnya berapa, dibandingkan dengan fokus dari eyepiece-nya ya, fokus okuler, atau fokus eyepiece-nya. Di sini juga, kalau kita lihat di persamaan yang ini, yang M sama dengan diameter dari objektifnya dibagi dengan diameter keluarannya, ini ada dampaknya yang sangat signifikan ke bagaimana kita mengamati sebuah benda. Untuk perbesaran 1000 aja ya, perbesaran 1000, jika M itu sama dengan 1000, dan D-nya itu adalah, misalkan kita ambil D-nya itu sebesar 90 mili gitu ya, maka diameter keluarannya ini itu akan sangat kecil. Coba kalau kita hitung berapa nih diameter keluarannya. Jangan 1000 deh, misalkan 100 aja ya. M-nya itu 100, maka diameter keluarannya itu adalah 0,9 mm kan. Dan ini itu sangat kecil sekali. Jadi kalau kita pengen melihat sebuah benda ya dengan perbesaran 100, maka kita harus tepat sekali matanya dengan ini, dengan 0,9 mm ini. Kalau kita lihatnya matanya di sini ya, di sini gitu, melihat bendanya itu nggak akan kelihatan. Apalagi kalau di atas ini juga nggak kelihatan. Harus tepat di depan sini, yang arahnya ke keluaran ini, sebesar D-nya ini. Ini baru kelihatan. Makanya jika perbesarannya terlalu besar, maka diameter keluarannya ini akan terlalu kecil, sehingga kita akan susah sekali untuk mengamati objek, gitu ya. Selanjutnya ada daya pisah atau resolving power. Nah, daya pisah ini itu adalah kemampuan untuk memisahkan dua benda ya. Jadi seperti ini ya. Misalkan ada bintang ganda. Ada bintang ganda itu ada bintang pertama dan ada bintang kedua. Bintang ini itu berjarak misalkan theta gitu. Nah, bisa jadi bintang ini itu tidak akan teramati sebagai bintang ganda, tapi teramatinya itu sebagai satu bintang seperti ini. Walaupun ada dua komponen gitu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kemampuan untuk memisahkan dari objek ini itu tidak mampu gitu ya. Nah, kemampuan memisahkan dari objek itu tergantung dari, yang pertama adalah tergantung dari panjang gelombang dari objek ini, panjang gelombang yang dipancarkan oleh objek ini. Yang kedua tergantung dari diameter dari si teleskopnya.
ataupun diameter dari mata kita kalau kita menggunakan mata untuk melihat objek ya. Nah, ukuran minimum atau sudut minimal agar sebuah objek masih terpisahkan itu dirumuskan sebagai alfa itu sama dengan 1,22 lambda per D, di mana lambda ini adalah panjang gelombang yang dipancarkan oleh benda, panjang gelombangnya. Dan D-nya itu adalah diameter dari teleskop ya, atau mata. Tergantung kita menggunakan apa untuk mengamati objek tersebut. Nah, ini sudut minimal, tapi dalam radian. Kalau kita mau menyatakan sudut minimalnya dalam detik busur, ya tinggal kita pakai kesetaraan dari radian ke detik busur ya, yang udah aku jelasin di bab sebelumnya, bahwa satu radian itu sekitar 206,265 detik busur. Itu ini. Oke, aku kasih contoh saja. Misalkan mata kita ya, ini untuk mata kita aja. Mata kita itu ukuran diameternya, diameter pupil ya, itu sekitar 8 mm. Kemudian mata manusia itu paling peka itu melihat panjang gelombang sekitar 550 nanometer. Ini panjang gelombang pada warna kuning ya, ini ya, 550 nanometer ini. Nah, untuk mata kita saja, daya pisahnya itu adalah 206, 265. Kita cari lambdanya itu 550 nanometer. Karena nanometer, kalau kita jadiin meter, berarti 10 pangkat minus 9 kan. Kemudian diameternya karena 8 mili, maka 8 kali 10 pangkat minus 3. Kalau kita jadiin meter, maka akan kita peroleh ini sekitar 17,3 detik busur. Ini secara teori ya. Secara teori, mata manusia itu tidak bisa memisahkan benda yang mempunyai sudut sebesar ini atau lebih kecil dari ini, 17,3. Jadi misalkan ada bintang ganda dengan ukuran dengan tetanya ini misalkan lebih besar daripada 17,3 ya. Nah, ini bisa dipisahkan oleh mata. Bisa dipisahkan oleh mata. Sebagai objek yang terpisah. Sedangkan kalau tetanya ini kurang atau sama dengan dari 17,3, 17,3 itu kan titik kritisnya kan. Itu tidak bisa dipisahkan. Dipisahkan. Nah, tapi ini itu secara teori saja. Kenyataannya tentu berbeda ya. Bisa jadi daya pisah mata kita itu ya 1 menit busur gitu ya. Tergantung dari kesehatan mata kita kan. Nah, untuk teleskop, karena diameter teleskop itu lebih besar dibandingkan mata ya, pasti daya pisahnya itu lebih bagus dibandingkan mata. Untuk teleskop ya. Untuk teleskop berarti ya diameternya ini ya kita pakai diameter teleskop. Dan panjang gelombangnya kalau kita tidak diketahui ya kita asumsikan, bisa asumsikan 550 nanometer gitu ya. Karena di situ mata kita paling peka. Aku lanjutkan ke parameter teleskop yang selanjutnya, yaitu ada panjang teleskop. Nah, panjang teleskop ini itu untuk yang refraktor itu adalah seperti ini, yaitu FOB ditambah dengan FOK. Itu untuk mata yang rileks. Sedangkan untuk yang mata berakomodasi, L-nya itu adalah FOB ditambah dengan jarak dari bayangan yang dibentuk oleh objektif ke lensa okuler. Gitu. Ini untuk yang panjang teleskop yang refraktor ya. Refraktor itu kan ada yang lensa objektifnya dan ada lensa okulernya kan. Ini lensa okuler dan ini lensa objektif kan. Nah, untuk mata rileks itu berarti bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler atau lensa episnya itu pada jarak tak hingga kan. Sejajar itu kan.
Nah, ini bendanya juga pada jarak yang sangat jauh ya, sehingga berkat cahayanya sejajar. Panjang teleskop minimal itu adalah fokus objektif ditambah dengan fokus okulernya, ya ini, FOK. Ini untuk mata rileks. Nah, untuk mata berakomodasi itu artinya bayangan yang dibentuk oleh si lensa okulernya itu tidak berada pada jarak tak hingga, gitu ya, pada jarak tertentu. Ya, tinggal kita sesuaiin aja. Ini ya, sorry. Berarti ini adalah fokus dari lensa objektifnya, dan fokus dari lensa okulernya itu tidak sama dengan ini. Sorry, gambarnya jelek. Ya. Nah, ini adalah fokus okulernya, dan yang ini adalah SOK. Dan bayangan yang terbentuk itu tidak sejajar. Bisa jadi seperti ini. Nah, ini untuk mata yang berakomodasi. Ini pakai hubungan ini aja, pakai hubungan jarak bayangan sama fokus dari lensa atau cerminnya. Untuk mencari SOK ini, hubungannya dengan mata berakomodasi. Mata berakomodasi maksimum itu ketika mata melihat bendanya sekitar pada jarak 25 cm kan, kalau nggak salah. Jadi kalau jarak bendanya itu, ini kalau mata normal ya, mata normal, kalau jarak bendanya itu 25 cm, maka pupil mata itu akan cembung maksimal gitu. Sedangkan kalau jarak bendanya sangat jauh, maka mata itu tidak berakomodasi atau mata rileks. Nah, ini tinggal kalian ini aja, pakai persamaan lensa aja untuk menentukan jarak ini berapa, sehingga kita dapatkan SOK-nya yang sesuai gitu ya. Nah, ini untuk teleskop refraktor. Untuk teleskop yang reflektor, itu beda lagi. Nggak bisa langsung fokus objektif ditambah dengan fokus okuler. Karena apa? Karena panjang teleskop reflektor ya, itu panjang fokus objektifnya atau efektifnya itu lebih besar dibandingkan panjang teleskop. Jadi contohnya saja yang Kak Green tadi, dia kan ukurannya pendek kan, tapi si fokusnya itu panjang. Ini panjang teleskopnya misalkan L gitu ya. Si fokus efektifnya itu lebih besar dibandingkan dengan panjang teleskop. Jadi untuk yang teleskop reflektor, panjang dari teleskop itu ya tergantung dari si pembuatnya ya. Bisa jadi ukurannya beda-beda karena fokus efektifnya itu bisa diatur melalui jarak dari cermin sekundernya ini ke jarak cermin primernya. Itu fokus efektifnya. Sehingga panjang teleskopnya juga akan bervariasi. Nggak, nggak sama dengan FOB tambah FOK ya. L ini tidak sama dengan FOB ditambah dengan FOK. Itu untuk teleskop yang reflektor atau yang pakai cermin. Aku lanjutkan ke daya kumpul. Seperti yang sudah aku jelasin sebelumnya, bahwa teleskop itu fungsi utamanya adalah mengumpulkan lebih banyak cahaya dibandingkan dengan mata telanjang kan. Jadi objek-objek yang tidak terlihat, seperti awalnya bintang-bintang yang di langit itu tidak terlihat, maka akan terlihat dengan adanya teleskop. Fungsi utamanya itu bukan untuk memperbesar objek, tapi untuk mengumpulkan lebih banyak cahaya. Nah, sehingga kita bisa membandingkan kemampuan pengumpulan cahaya dibandingkan mata telanjang itu pakai hubungan yang ini, D kuadrat per D pupil kuadrat. Di mana D pupil ini adalah diameter pupil manusia yang sekitar 7-8 mm, dan D-nya ini adalah diameter teleskop. Gitu. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari hubungan dari area kan. Jadi misalkan
ada foton ya, ada flux yang sampai ke bumi. Fluxnya itu misalkan sekitar berapa ya, misalkan 30 watt per meter kuadrat ya. Nah, ini misalkan flux yang sampai ke bumi gitu ya. Kalau kita amati dengan teleskop, dengan area segini ya, ini area teleskop ya, dan kita amati dengan mata, ini kan area mata kan, area mata. Nah, maka daya yang di ini, yang akan terkumpul itu perbedaannya itu ya bergantung dengan area ini, kumpul, daya kumpul mata, daya kumpul teleskop ya, teleskop dibandingkan daya kumpul mata. Itu tidak lain adalah fluxnya, flux density-nya, dikali dengan area dari teleskop, dibanding dengan flux density, dikali dengan area mata. Nah, fluxnya kan bisa dicoret, area itu sebanding dengan radius kuadrat kan, atau diameter kuadrat. Berarti area teleskop ini sebanding dengan diameter teleskop kuadrat, area mata itu sebanding dengan diameter pupil kuadrat. Nah, itu adalah persamaan daya kumpul ya, dibandingkan dengan mata telanjang. Gitu. Nah, sekarang tentang medan pandang atau field of view. Medan pandang ini apa? Medan pandang ini adalah medan pandang yang kita amati menggunakan teleskop atau menggunakan mata ya. Kalau kita mengamati pakai teleskop, kita akan melihat seperti ini kan, berbentuk bulat seperti ini kan. Misalkan saja ini adalah bintang gitu ya. Ini bintang, terus di sini ada bulan gitu ya. Nah, medan pandang itu adalah kalau bentuknya lingkaran seperti ini ya berarti yang ini kan ukuran sudut dari medan ini. Ini adalah FO view atau field of view, medan pandang dari teleskop. Nah, medan pandang dari teleskop ini itu bisa dicari dengan persamaan ini, yaitu medan pandang semu dibandingkan dengan atau dibagi dengan perbesaran. Nah, medan pandang semu itu bernilai sekitar 45 derajat sampai 55 derajat, di mana medan pandang semu ini dipengaruhi oleh eyepiece atau lensa okuler. Gitu. Nilainya sekitar 45 derajat sampai 55 derajat. Kalau misalkan tidak diketahui, ya kita asumsikan bebas nilainya antara 45 derajat sampai 55 derajat. Boleh kita asumsikan 50 derajat gitu ya. Untuk mencari FOV, untuk teleskop yang punya fokus objektif misalkan 100 cm ya, fokus objektifnya, terus fokus eyepiece-nya misalkan, eyepiece atau fokus okulernya, itu misalkan 25 mm gitu ya. Nah, kalau kita tidak diketahui FOV semuanya, ya kita bisa asumsikan. Sehingga FOV itu 50 derajat misalkan, dibagi dengan perbesaran. Nah, kita tahu bahwa perbesaran itu adalah FOB dibagi dengan fokus eyepiece kan. 100 cm dibagi 25 mm. Atau perbesarannya adalah 40 kan. Sehingga FOV-nya ya akan kita peroleh sekitar 1 derajat 15 menit busur. Nah, ini besar dari FOV dari teleskop yang kita gunakan. Itu sebesar 1 derajat 15 menit busur gitu. Nah, nanti ada FOV yang lain lagi. Mungkin aku jelasin di slide selanjutnya ya, yang FOV yang lain gitu. Oke, selanjutnya ada skala bayangan. Skala bayangan itu adalah skala yang menunjukkan ukuran sudut dibandingkan dengan ukuran aslinya dari objek itu. Misalkan saja teleskop refraktor.
yang digunakan untuk mengamati bulan misalkan. Nah, ukuran bulan ini misalkan saja sebesar 30 menit. Gitu. Ketika diamati, maka akan terbentuk bayangan di fokus objektifnya. Nah, kalau di fokus objektifnya ini kita kasih layar gitu ya, atau detektor, maka di fokus objektifnya ini akan teramati bulan juga, seperti ini. Nah, karena plat ini mempunyai ukuran, maka si bulan ini akan memiliki ukuran. Ukurannya ini ya, misalkan saja adalah L gitu ya. Misalkan ukurannya adalah 1 cm. Nah, maka kita bisa membuat skala bayangan. Skala bayangannya itu adalah sudut theta dibagi dengan L kan. Atau sudutnya itu 30 menit busur dibagi dengan 1 cm. Yang berarti 30 menit busur per 1 cm. Ini adalah skala bayangannya. Idenya seperti itu. Nah, skala bayangan itu dipengaruhi hanya oleh fokus dari teleskop. Fokusnya itu maksudnya fokus objektifnya ya, atau fokus efektif. Ini adalah fokus objektif kalau di lensa, atau fokus efektif, atau fokus efektif. Karena sudutnya tetanya ini kecil, maka kita bisa dekatin lagi jadi d theta. Tan theta ini jadi theta, tapi tetanya dalam radian. Kan tan theta itu mendekati sin theta, mendekati theta dalam radian kan. Nah, kita bisa dekatin theta ini karena sudutnya kecil jadi d theta. Dan d theta per ds itu sama dengan 1/f. Ini dalam radian. Nah, kalau kita inginkan dalam detik busur, ya kita kalikan dengan 206,265. Jadi skala bayangan itu kan d theta per ds. Itu berarti 206,265 detik busur per f. Nah, ini hanya tergantung oleh fokus dari objektif atau dari fokus dari efektifnya. Ini skala bayangan. Nah, misalkan kita menggunakan, aku mau jelasin FOV lagi ya. Misalkan kita menggunakan detektornya itu adalah CCD. CCD itu adalah sebuah detektor yang sering digunakan untuk mengambil citra benda langit ya. Nah, CCD itu secara visual bentuknya seperti ini. Jadi dia punya ukuran, ini misalkan ukuran panjang, ini ukuran panjang dan lebar gitu ya. Dan misalkan ukurannya sama gitu. Nah, ukuran dari CCD itu biasanya dinyatakan sebagai berapa piksel kali berapa piksel gitu ya. Dan satu pikselnya itu berapa mikrometer gitu biasanya. Sehingga kita bisa menentukan panjang dari CCD-nya, panjang L-nya ini berapa gitu. Sehingga kalau misalkan CCD-nya dipasang di fokus dari objektifnya gitu. Ini kita pasang CCD di sini untuk mengamati semua bintang di langit gitu misalkan. Ya maka FOV yang akan terbentuk itu ya FOV-nya itu tergantung dari ini, dari ukuran CCD-nya. Ini L-nya berapa ya. Nah, FOV-nya, field of view-nya, kalau kita mau mengukur berapa sih ukuran langit yang bisa dilingkupi gitu ya. Yang bisa yang bisa diambil oleh CCD ini. Misalkan ini citra yang diambil oleh CCD. Ini FOV yang L pertama, ya ini FOV L kedua gitu. Karena ukurannya sama ya, kita asumsikan sama gini. Nah, FOV-nya ini ya tinggal skala bayangan. Skala bayangan kan satuannya adalah detik busur per sentimeter kan. 206,265 detik busur per fokus kan. Fokusnya ini biasanya panjangnya dalam sentimeter atau dalam milimeter. Kalau kita mau mencari ukuran sudut, karena ini adalah satuan panjang, ya tinggal kita kalikan aja FOV
Yang L ini itu tidak lain adalah skala bayangan dikalikan dengan panjang L-nya. Gitu. Itu untuk medan pandang dari sisi D. Itu yang digunakan untuk mengamati benda langit itu. Nah, yang selanjutnya itu ada magnitudo batas atau limiting magnitude. Nah, magnitudo itu apa? Magnitudo itu adalah ukuran kecerangan bintang. Jadi, bintang-bintang di langit itu dinyatakan sebagai kecerangannya itu dalam skala magnitudo. Oke, mungkin aku singgung sekilas aja tentang magnitudo. Jadi, magnitudo itu adalah ukuran kecerangan bintang, tapi secara logaritmik. Jadi, misalkan ada bintang, ini kecerangan bintang ya, semakin gede ukurannya semakin terang gitu ya. Nah, misalkan gini ya, ini magnitudonya 1, ini, sorry, ya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Misalkan. Nah, magnitudo bintang itu semakin kecil nilainya, itu semakin terang bintangnya. Dan semakin besar magnitudonya, itu semakin kecil. Ini magnitudo ya. Jadi bintang yang magnitudonya 6, kalau dibandingkan dengan bintang yang magnitudonya 1, kecerangannya itu 100 kali lebih kecil. Nah, sehingga ada rumus tentang magnitudo seperti ini ya. Jadi, magnitudo M1 kurang M2 itu sama dengan minus 2,5 log E1 per E2. M itu adalah magnitudo, dan E itu adalah kecerangan dari bintang, yang biasanya dinyatakan satuannya itu adalah watt per meter kuadrat, yaitu seberapa daya yang sampai ke bumi per meter kuadratnya. Gitu. Itu kecerangan dari bintang atau benda langit itu seperti ini, biasanya dinyatakan sebagai watt per meter kuadrat. Mata manusia itu hanya mampu mengamati bintang paling redup itu magnitudonya 6. Jadi untuk bintang yang magnitudonya lebih dari 6, mata manusia, M limitnya itu 6. Nah, magnitudo. Jadi untuk magnitudo yang lebih dari 6, tidak akan terlihat oleh mata. Terlihat oleh mata. Oleh mata ya. Gitu. Nah, ini juga berhubungan dengan daya kumpul tadi yang aku jelasin di sebelumnya ya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan teleskop, ya otomatis daya yang dikumpulkan itu lebih banyak kan dibandingkan cuma pakai mata manusia biasa. Kalau kita menggunakan teleskop, teleskop kan punya diameter yang lebih besar. Ini mata manusia biasa. Gitu. Untuk mata manusia misalkan F limitnya itu adalah X watt per meter kuadrat ya, misalkan. Kecerangan yang bisa diamati manusia itu misalkan F limit gitu. Maka kalau kita menggunakan teleskop yang bisa kita amati itu semakin bintang semakin redup gitu. Banyak bintang yang redup yang bisa kita amati. Karena apa? Karena teleskop itu kan mengumpulkan cahaya kan fungsinya. Jadi kalau ini teleskop, ini F ya. Dan batas minimumnya yang bisa diamati oleh manusia itu adalah F limit. Di mata manusia yang masuk ke sini itu adalah F limit. Maka F limit yang keluar ini, F limit, kalau kita lihat dari gambar ini ya, tidak lain adalah F dikalikan dengan area teleskop dibagi dengan area mata. Itu. Nah, sehingga F yang diamati teleskop itu adalah
A mata per A teleskop dikalikan F limit mata manusia kan. Gitu. Dan ini sebanding dengan diameter pupil kuadrat per diameter teleskop kuadrat dikali F limit. Gitu. Nah, selanjutnya kita gunakan persamaan magnitudo yang sebelumnya. Magnitudo. Nah, kalau kita gunakan persamaan magnitudo, M1 kurang M2 itu kan minus 2,5 log E1 per E2 kan. Nah, kita bisa tuliskan F1 per F2 aja. Sama ini. Terus kita tuliskan magnitudo limit yang teleskop sama dengan M2-nya kita pindah ke kanan, jadi magnitudo limit manusia, limit mata ya. Minus 2,5 log F1-nya berarti F teleskop, yang di sini adalah F, dibagi dengan F limit mata. F limit mata. Nah, akan kita peroleh, itu adalah F limit matanya itu adalah 6 magnitudo. 2,5 log F per F limit. F per L limit itu adalah D pupil per D kuadrat. D pupil per D kuadrat. Ini kuadrat ya. Dan kalau kita ubah bentuknya, maka akan diperoleh M limit teleskop itu adalah 6 ditambah dengan, ini karena logaritma, berarti kuadratnya bisa keluar, jadi 5 log D teleskop per D pupil. Ini adalah rumus magnitudo dari magnitudo limit. Jadi magnitudo limit yang bisa, limiting magnitude atau magnitudo yang paling besar yang bisa diamati oleh teleskop itu sebesar ini, 6 ditambah 5 log D per D pupil. Jadi bintang-bintang yang redup, yang nggak bisa dilihat oleh mata, itu masih bisa dilihat oleh teleskop. Ini slide terakhir tentang focal ratio. Focal ratio itu diformulasikan sebagai perbandingan dari fokus objektif atau fokus efektifnya dibandingkan dengan diameter dari objektifnya. Nah, penulisannya biasanya itu adalah F per N. Jadi misalkan F per 10 gitu ya, itu artinya adalah focal ratio-nya adalah 10. Yang berarti fokus objektifnya atau fokus efektifnya dibagi dengan diameternya itu adalah 10 gitu. Gitu. Tentang focal ratio seperti ini. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan?